Joko Driono, pelaksana tugas Ketua Umum PSSI, akhirnya dijebloskan ke tahanan Polda Metro Jaya. Joko Driono ditahan setelah Satgas Anti Mafia Bola menggelar kasus perkara pencurian dan pengrusakan barang bukti. Tak hanya terlibat satu perkara, Jokdri juga diduga terlibat kasus pengaturan skor di sejumlah pertandingan kompetisi Liga Indonesia. Setelah 2 kali mangkir dari pemeriksaan, tersangka pencurian dan perusakan barang bukti Joko Driono memenuhi panggilan penyidik Satgas Anti Mafia Bola kemarin. Sebelumnya, PLT Ketua Umum PSSI ini 2 kali mangkir dari panggilan dengan alasan keluarga dan pekerjaan. Setelah dilakukan pemeriksaan sejak Senin pagi, Satgas Anti Mafia Bola akhirnya melakukan penahanan Joko Driono untuk 20 hari ke depan. Joko Driono juga disinyalir terlibat kasus pengaturan skor di sejumlah pertandingan kompetisi Liga Indonesia. Kami sampaikan bahwa kepada Saudara JD, kita tahan dengan pasal 363, kemudian 235, 233, 221, junto 55 KUHP. Meskipun kita lakukan penanganan dasarnya pengerusakan pasal yang kita sampaikan tadi ada keterkaitan dengan match fixing dengan sepak bola di Badan. Kuasa hukum Joko Driono menilai Satgas Anti Mafia Bola seharusnya tidak melakukan penahanan karena kliennya tidak mungkin melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Untuk dia melarikan diri tidak mungkin, karena sudah di imigrasi sudah dicekal, mau lari kemana. Yang kedua, mengulangi tindak pidana tidak mungkin terjadi karena semua barang bukti kan sudah dilakukan penyitaan. Kedua, menghilangkan atau merusak barang bukti juga semua sudah disita. Itulah alasannya kira-kira. Dalam kasus ini, Joko Driono diduga memerintahkan 3 orang MM, MA, dan AG untuk memusnahkan dan merusak barang bukti pengaturan skor pertandingan Persibara Banjarnegara dan Persekapas Pasuruan. Tindakan Joko Driono diduga untuk menghambat pengusutan kasus pengaturan skor yang diduga melibatkan pimpinan PSSI, Komisi Wasit, Komite Eksekutif, Komisi Disiplin, hingga perangkat pertandingan Liga Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan PLT PSSI Joko Driono resmi ditahan oleh Satgas Anti Mafia Bola. Joko menjadi tersangka kasus pengaturan skor sepak bola Indonesia. Dia terjerat 3 pasal berlapis dengan ancaman 7 tahun penjara. Bertempat di ruang divisi Humas Mabes Polri, Satuan Tugas Anti Mafia Bola menggelar jumpa pers terkait penahanan mantan PLT PSSI Joko Driono dalam kasus pengaturan skor sepak bola. Proses penahanan dilakukan selama 20 hari sejak 25 Maret kemarin. Satgas menjerat 3 pasal berlapis atas kasus Joko Driono, yaitu pengerusakan barang bukti, memerintahkan pengerusakan barang bukti, dan merusak garis polisi. Ketika mencari barang bukti, kemudian tiba-tiba hilang, musnah, dimusnahkan sengaja, isi dokumen, kemudian juga masalah keuangan. Itu yang kemudian kita kaitkan, benang merahnya ada kaitannya dengan pengaturan skor yang ada di LP pertama itu. Ya, di Polda Metro Jaya. Mulai sekarang tanggal 25 Maret 2012 sampai 13 April 2012. 12 hari. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Joko Driono terancam hukuman 7 tahun penjara. Penahanan Joko Driono menjadi titik puncak dari penyelidikan Satgas Anti Mafia Bola selama 3 bulan. Dia menjadi tersangka ke-16. Dari Jakarta, Muji Praitno, iNews melaporkan. Bagaimana ya perjalanan Joko Driono sebelum akhirnya ditahan oleh Satgas Anti Mafia Bola karena terlibat pengaturan skor? Berikut redaksi Skuad Biru sudah merangkum untuk kamu Sobat Biru. Nama Joko Driono sudah tak asing lagi bagi para pecinta sepak bola di Indonesia. Pria asal Ngawi ini sudah sejak lama malang melintang di kepengurusan sepak bola Indonesia di bawah PSSI. Jika PSSI masuk tahun 1991, Joko Driono telah selama itu pula berkarir di dalamnya, hingga dia tahu persis siapa saja ketua PSSI dari dulu hingga sebelum dirinya menjabat jadi PLT. Meski begitu, Jokdri baru di ketua yang ke-11 atau kepemimpinan Azwar Anas, masuk dalam jajaran pengurus.
Memasuki kepemimpinan Agung Gumelar, Joko Driono masih juga menjadi pengurus PSSI. Sementara di era Nurdin Halid, Joko Driono masih menjadi saksi PSSI dipimpin oleh seorang ketua di balik penjara. Saat Nurdin Halid lengser dari Ketua Umum PSSI, Joko Driono pun masih bertahan sebagai pengurus PSSI. Di era setelah Nurdin Halid, keadaan PSSI semakin kacau dengan hadirnya dualisme kepengurusan, yakni Johar Arifin dan Lanyala Mataliti. PSSI di bawah Johar juga mengubah format kompetisi yang telah dibentuk PT Liga Indonesia dari Liga Super Indonesia menjadi Liga Primer Indonesia. Dalam dualisme kepengurusan ini, Joko Driono ikut dalam rombongan PSSI tandingan di bawah Lanyala Mataliti. Saat itu Joko Driono menjabat sebagai CEO PT Liga Indonesia yang merupakan operator Liga Super Indonesia. Saat Kongres Tahunan PSSI pada bulan Juni 2013 di Jakarta, Jokdri diangkat menjadi Sekretaris Jenderal PSSI oleh Johar Arifin. Setelah Johar Arifin lengser sebagai Ketua Umum PSSI 2015, Lanyala terpilih sebagai Ketua Umum yang baru melalui Kongres PSSI yang digelar di Surabaya. Namun, PSSI di bawah Lanyala pun kembali didera masalah. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menjatuhkan sanksi administratif terhadap kepengurusan PSSI era Lanyala. PSSI dibekukan, akibatnya tidak ada kompetisi yang bergulir saat itu. Harapan baru muncul kepada sosok Ketua Umum yang baru, Edi Rahmayadi. Jenderal Bintang 3 ini terpilih sebagai Ketua Umum PSSI pada November 2016 dengan Joko Driono sebagai wakilnya. Pemilihan kepengurusan PSSI ini merupakan hasil KLB. Di era Edi Rahmayadi mencuat kasus pengaturan skor dan buruknya prestasi timnas yang menjadi sebuah kegagalan Edi Rahmayadi dalam mengelola PSSI. Desakan mundur terhadap Edi Rahmayadi mencuat dari segala lapisan pecinta sepak bola. Edi Rahmayadi resmi mundur saat Kongres Tahunan PSSI yang digelar di Bali pada 20 Januari lalu. Mundurnya Edi membuat Joko Driono naik menjadi PLT Ketua Umum PSSI. Ramainya kasus pengaturan skor masih terus didengungkan sejumlah pihak. Kepolisian kemudian membentuk Satuan Tugas Anti Mafia Bola. Dalam waktu singkat, Satgas Anti Mafia Bola mulai bergerak mengungkap kasus pengaturan skor di sepak bola Indonesia. Dari hasil penyidikan, kasus ini melibatkan sejumlah pihak, mulai dari Esko PSSI, Komdis, hingga wasit. Bahkan, Satgas Anti Mafia Bola semakin gencar membongkar kasus ini, bahkan polisi sampai menggeledah kantor PSSI, kantor PT Liga Indonesia, hingga apartemen Joko Driono. Keterlibatan Jokdri semakin terkuat saat Satgas menemukan kejanggalan dokumen Persija yang sengaja dihancurkan. Puncaknya, Jokdri ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian pada 14 Februari lalu. Polisi menetapkan Jokdri menjadi aktor intelektual perusakan barang bukti dugaan pengaturan skor. Hingga akhirnya, pada Senin lalu Joko Driono resmi ditahan oleh kepolisian karena terbukti terlibat dalam kasus mafia skor di sejumlah pertandingan sepak bola di Indonesia. Nah Sobat Biru, jangan kemana-mana ya, karena setelah jeda berikut ini, Fanya masih punya informasi menarik lainnya. Jadi tetap di Squad Biru.